Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak berjumpa lagi ya dengan Ibu di hari Senin ya. Di hari Senin tanggal 9 ya, 9 Agustus 2020. Nah, anak-anak semoga di hari Senin ini anak-anak semuanya sehat dan juga memiliki semangat yang luar biasa untuk belajar hari ini ya anak-anak. Nah, anak-anak di pekan ini, di minggu ini, anak-anak sudah memasuki tema 1, subtema 3 ya. Judul untuk subtema 3 adalah Aku Merawat Tubuhku. Nah, anak-anak, jadi kita akan belajar bagaimana caranya kita merawat anggota tubuh kita ya anak-anak ya, untuk menjaga kebersihannya, menjaga kesehatannya dan lain sebagainya anak-anak ya. Nah anak-anak, sebelumnya Ibu akan menyampaikan dulu untuk kegiatan pembiasaan di hari Senin ini ya anak-anak. Nah anak-anak, seperti minggu kemarin yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lalu membacakan teks Pancasila. Namun untuk membaca teks Pancasilanya di sini ada sedikit tambahan juga ya dari Ibu. Ibu akan memberikan penjelasan mengenai makna dari sila lambang Pancasila. Lambang sila Pancasila, maaf ya terbalik ya. Nah itu ya, jadi jangan lupa sebelum kegiatan pembelajarannya diputar dulu video untuk pembiasaan paginya ya anak-anak. Nah kalau anak-anak yang sudah melaksanakan kegiatan pembiasaan pagi di hari Senin ini, anak-anak boleh langsung mengikuti kegiatan pembelajarannya. Nah anak-anak, tadi yang sudah Ibu sampaikan ya, kita memasuki pembelajaran subtema 3 gitu ya anak-anak. Nah, kita bacakan dulu bersama-sama ya anak-anak, di bacaan yang paling depan gitu ya. Nah, ini di halaman 73 ya anak-anak. Silakan dibuka bukunya. Dan di sini ada tampilannya seperti ini ya anak-anak. Ada gambar anak-anak yang sedang melakukan kegiatan untuk menjaga kebersihan ya. Mulai dari Siti nih anak-anak ya. Siti sedang memotong kuku. Lalu ada Dayu yang sedang menyisir rambut. Ada juga Udin yang lagi menggosok gigi. Lani sedang mencuci tangan. Lalu ada Edo yang sedang berkeramas. Dan juga ada Beni ya, nampaknya baru selesai mandi gitu ya anak-anak. Nah, kita bacakan dulu ya. Nah, di baris yang pertama, tubuh harus dirawat agar sehat. Yang kedua, kita harus menjaga kebersihan tubuh. Lalu, tubuh yang sehat membuat kita semangat. Tubuh yang sakit membuat kita lemah. Merawat tubuh tanda bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu dia ya anak-anak. Mungkin satu pekan kemarin ya, seminggu kemarin Ibu banyak sekali ya menerima kabar dari anak-anak yang izin untuk belajar gitu ya karena sakit gitu ya. Nah, tentu kalau lagi sakit tadi ya yang sudah disebutkan, kita jadi kurang semangat gitu ya, kita jadi kurang berselera untuk melaksanakan segala aktivitas gitu. Maka dari itu kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh ya anak-anak. Nah, termasuk Ibu juga ya, di hari Sabtu kemarin sempat sakit gitu ya, sempat sakit. Dan ya sama, Ibu juga merasakan kurangnya semangat gitu ya untuk menjalani aktivitas di hari Sabtu kemarin. Tapi alhamdulillah ya, dengan beristirahat kita ya Ibu sendiri gitu ya, alhamdulillah sudah kembali sehat gitu. Nah, tadi ya, kalau sudah sehat kita harus bersyukur kepada Allah gitu ya anak-anak. Dan salah satu caranya adalah dengan merawat tubuh kita ya anak-anak. Nah, itu dia ya. Lalu anak-anak bisa buka di halaman 74 ya.
Nah, di sini juga ada bacaan dan juga ada gambar ya, ada gambar tangan penuh dengan kuman anak-anak ya. Kita bacakan dulu ya anak-anak. Nah, kuman ada di mana-mana. Kuman ada di ujung jari. Kuman ada di sela kaki. Kuman membuat kita sakit. Kita harus mengusirnya. Bagaimana caranya? Kita harus merawat tubuh agar bersih selalu. Nah, anak-anak ya, sini ya. Kuman itu ada di mana-mana anak-anak ya. Betul sekali. Di benda-benda yang ada di sekitar kita sudah pasti ada kumannya anak-anak ya. Mau di makanan kita, mau di alat tulis kita, mau di handphone kita, apalagi di handphone ya anak-anak, itu benda yang sangat sering kita gunakan gitu ya, dan tentunya itu akan akan ditempeli banyak kuman gitu ya, di buku kita, di baju kita anak-anak ya, itu sudah tentu banyak sekali kumannya. Di tubuh kita pun sama. Nah gitu ya, termasuk tadi di ujung-ujung jari, terus katanya di sela-sela kaki, di sela-sela jari-jari kita pun ya sama ya anak-anak. Nah, kuman itu dapat membuat kita sakit anak-anak ya. Nah, maka dari itu kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan supaya kita bisa mengalahkan kuman-kuman yang ada di sekitar kita anak-anak. Nah, cara untuk melawan kuman itu adalah membuat tubuh kita selalu bersih. Nah, contohnya, salah satu contohnya adalah dengan mencuci tangan anak-anak ya. Mencuci tangan itu adalah salah satu langkah supaya tangan kita tetap bersih anak-anak ya. Apalagi di musim pandemi seperti saat ini ya anak-anak, kita sangat dianjurkan sekali untuk selalu mencuci tangan ya. Sering-sering mencuci tangan sehabis melaksanakan sesuatu kegiatan gitu ya anak-anak. Nah, itu juga ya, kenapa kita harus sering cuci tangan itu, supaya tadi menjaga tubuh kita tetap bersih, supaya badan kita itu bisa mengalahkan kuman yang ada di sekitar kita anak-anak. Karena kuman itu pasti selalu ada ya anak-anak gitu. Dan ya tadi salah satu caranya adalah membuat tubuh kita kuat, tubuh kita bersih, dan kita bisa mengalahkan kuman-kuman yang ada di sekitar kita anak-anak ya. Nah, lalu anak-anak bisa buka di halaman mana ya? Halaman 78 ya anak-anak. Nah, di sini ada kegiatan ayo mencoba. Nah, marilah kita mencuci tangan dengan benar. Tangan bersih, bebas dari kuman. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, anak-anak, di sini ada 12 kotak ya. Ada 12 kotak. Di setiap kotaknya itu berisi langkah-langkah mencuci tangan ya anak-anak. Nah, ketika mencuci tangan, yang kita butuhkan tentunya adalah air ya anak-anak. Ya jelas ya, butuh air supaya kita bisa mengusir si kuman-kuman yang ada di tangan kita. Lalu yang kedua, kita juga butuh sabun ya anak-anak. Nah, sabun untuk mengusir kuman yang ada di tangan kita juga gitu ya, untuk membunuh, sekaligus membunuh ya kalau dengan sabun itu. Nah, yang pertama-tama anak-anak yang harus kita lakukan adalah tambahkan air. Jadi kita harus membasahi tangan kita terlebih dahulu ya anak-anak, sebelum kita memulai mencuci tangan. Lalu kita tuangkan sabun. Nah, anak-anak, ketika menuangkan sabun, tentunya harus menuangkan sabun secukupnya ya. Tidak boleh terlalu banyak gitu ya. Tidak boleh terlalu sedikit juga gitu ya. Kalau sedikit khawatir kumannya gak akan kebunuh ya anak-anak. Nah, begitupun dengan tadi ya, di langkah pertama, menuangkan air ya, atau membasahi tangan kita.
dengan air secukupnya saja gitu ya. Anak-anak, jangan sampai kegiatan mencuci tangan ini memboroskan air ya. Nah, harus tetap berhemat air, tetap gunakan air secukupnya. Lalu yang ketiga anak-anak ya, gosok telapak tangan. Nah, gosok telapak tangan. Telapak tangan itu yang mana sih? Ya, telapak tangan itu yang ini ya anak-anak, digosokkan. Nah, seperti itu anak-anak. Lalu yang keempat ada gosok punggung tangan. Nah, kalau tadi telapak tangan yang ini ya, yang bagian yang putih. Nah, bagian belakangnya yang ada di atasnya itu adalah punggung tangan ya, yang ini anak-anak. Nah, digosok juga tuh, jangan sampai terlewat. Jangan sampai hanya telapak tangan kita saja yang dibersihkan. Berarti tadi kita mulai dari telapak tangan terlebih dahulu, lalu kita gosok juga punggung tangannya. Nah, jangan lupa anak-anak ketika menggosok punggung tangan, jangan sampai hanya salah satu tangannya saja, tapi keduanya juga, yang kanan dan yang kiri ya. Lalu yang kelima ada gosok jari-jari anak-anak ya. Nah, menggosok jari-jari, tentu di sela-sela jarinya ini ya, jangan sampai terlewat karena mungkin bisa nyelip-nyelip ya kumannya di situ. Ayo kita peragakan ya sekarang. Nah, seperti ini ya anak-anak. Nah, gosok sela-sela jarinya. Nah, lalu yang keenam, kaitkan jari jemari. Nah, dikaitkan ya anak-anak jari jemari kita. Seperti ini. Nah, itu dia ya anak-anak, mengaitkan jari jemari itu adalah step yang keenam. Lalu cara yang ketujuh atau langkah yang ketujuh adalah gosok ibu jari. Nah, ibu jari. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Nah, gosok ibu jarinya. Lalu diulangi lagi. Nah, seperti itu untuk langkah yang ketujuh. Lalu langkah yang ke-8 adalah menggosok ujung-ujung jarinya ya anak-anak nih. Yang ada kuku-kukunya itu ya, biar kuman-kuman yang nyelip di kuku bisa keluar gitu ya, bisa terusir, bisa terbunuh gitu ya anak-anak. Nah, apalagi mungkin anak-anak nih suka main tanah-tanahan gak? Atau ya karena anak-anak senang bermain ya, di mainan anak-anak juga tentu banyak kumannya gitu. Makanya harus selalu sering-sering cuci tangan ya. Nah, menggosok ujung-ujung jari ya. Sekarang kita peragakan ya. Nah, seperti ini anak-anak. Jangan lupa diulang bergiliran, yang kanan dan yang kiri. Lalu cara yang ke-9 atau langkah yang ke-9 adalah membilasnya dengan air ya, mencucinya dengan air. Nah, ini pun sama ya anak-anak, jangan mentang-mentang enak nih main air, boros airnya gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Gunakan air secukupnya. Kalau udah bersih cukup ya anak-anak, jangan diterusin main air. Nah, lalu yang berikutnya, yang ke-10 adalah lap memakai handuk. Nah, handuk ini pun juga harus handuk yang bersih ya anak-anak ya. Jangan sampai handuknya didiamkan di tempat yang lembab, karena itu bisa menumbuhkan jamur-jamur dan itu bisa menambah kuman lagi gitu ya anak-anak ya. Nah, gunakan handuk yang kering ya. Nah, dilap tangannya pakai handuk, lalu tutup keran air ya. Jangan lupa gitu ya, jangan sampai keran airnya dibiarkan terbuka. Lalu yang ke-12, tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman. Nah, itu dia ya anak-anak, silakan dipraktekkan di rumah ya. Itu mungkin untuk tugas praktek hari ini ya anak-anak ya. Jadi ibu akan meminta anak-anak untuk memperagakan atau mempraktikkan
langkah-langkah cuci tangan yang baik seperti yang ada di buku ini. Nah, silakan nanti disetorkan fotonya saja ya, tidak perlu videonya, dan setiap langkah-langkahnya harus ada gitu ya anak-anak. Kalau bisa dikolasekan ya, supaya anak-anak hanya mengirimkan satu foto saja. Nah, itu untuk tugas yang pertama ya anak-anak. Yang berikutnya anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran hari ini silakan anak-anak mundur halaman dulu nih ya. Mundur halaman dulu. Ini sudah kita pelajari di minggu kemarin ya anak-anak, mengenai nama bilangan dan lambang bilangan. Anak-anak masih ingat ya? Kalau nama bilangan kita tuliskan dengan huruf-huruf. Kalau lambang bilangan gitu ya, kita tuliskan dengan angka-angka. Nah, anak-anak bisa buka bukunya halaman 69. Di sini ada kegiatan ayo berlatih. Nah, di nomor 1 dulu ya anak-anak ya. Nomor satunya nih di sini. Tuliskan lambang bilangan yang sesuai dengan namanya. Di sini ada nama bilangan 8. Maaf. Nah, ada lambang bilangan 8, lalu ada 3, 5, 10, 6, dan 1. Silakan anak-anak tuliskan lambang bilangannya di sebelah kanannya ya, di sebelah kanannya. Nah, lalu nomor 2-nya di sini ada gambar Beni ya. Di sini juga kita diminta untuk berhitung ya anak-anak, menghitung jumlah anggota tubuh kita ya anak-anak ya. Nah, mulai dari lidah, hidung, telinga, lalu jari-jari tangan, lalu kaki, lalu mata, dan juga tangan kita ya anak-anak ya. Nah, silakan itu juga dikerjakan gitu ya. Dan untuk mengerjakannya, Ibu meminta anak-anak untuk menuliskannya di buku ya. Nah, Ibu harap anak-anak semangat ya, walaupun harus digambar ya anak-anak, sebisanya anak-anak saja menggambarnya. Yang penting bentuknya mirip gitu ya anak-anak ya, tidak harus sama persis gitu ya, tapi yang penting anak-anak ya pokoknya sebisanya anak-anak saja gitu ya. Kalau kata anak-anak itu telinga, ya udah telinga gitu, gambar saja gitu ya, gambar saja sebisanya anak-anak ya. Nah, kalau bisa tidak dibantu oleh mamahnya ya, tidak dibantu oleh orang tuanya ya, gambar saja sendiri, karena Ibu yakin gambar anak-anak itu sangat luar biasa bagus sekali gitu ya anak-anak ya. Nah, silakan dikerjakan ya untuk latihannya. Dan yang berikutnya ada kegiatan menulis ya, ada kegiatan menulis, yaitu menulis huruf H besar dan juga H kecil ya. Nah, menyebutkan huruf H sama seperti kita tertawa ya anak-anak ya. H gitu ya. H besar dan H kecil. Lalu kita akan menuliskan kata haha, hihi, huhu, hehe, dan hoho. Nah, anak-anak, ketika menulis ingat posisi duduk kita harus benar ya anak-anak. Dan memegang pensilnya juga harus benar juga gitu ya, supaya tulisannya jadi rapi dan kita pun nyaman menulisnya ya anak-anak ya. Dan jangan lupa tadi posisi duduknya dan di mana kita meletakkan bukunya juga gitu ya, harus tersinari oleh cahaya. Itu perhatikan lagi ya anak-anak. Kalau anak-anak lupa lagi ya, anak-anak bisa lihat di halaman 80 ya. Nah, bagaimana posisi duduk yang benar, lalu memegang pensil yang benar, dan juga meletakkan buku yang benar. Ingat ya, tadi bacaan yang kita baca di awal. Nah, menjaga tubuh adalah bukti syukur kita kepada Tuhan ya anak-anak ya. Jadi jangan hanya kita tahu saja, tapi kita peragakan juga ya. Di sini kita praktekkan gitu ya, posisi duduk yang benar seperti apa, memegang pensil seperti apa, dan juga
menyimpan buku ya, meletakkan buku yang benar seperti apa, supaya tidak mengganggu kesehatan tubuh kita ya, khususnya tulang belakang atau punggung kita dan juga mata kita anak-anak ya. Nah, silakan anak-anak saksikan video berikutnya. Sana ibu akan memperagakan menuliskan huruf H. Selamat menyaksikan anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan memperagakan menuliskan huruf H, H besar, H kecil, dan HH, hihi, huhu, hehe, dan hoho. Silakan anak-anak ikuti di rumah ya. Nah, anak-anak, ibu akan mulai menuliskan huruf H besar terlebih dahulu ya. Nah, menuliskan huruf H besar terlebih dahulu. Iya, sebelumnya jangan lupa ya anak-anak, perhatikan posisi duduk anak-anak dan juga perhatikan letak bukunya juga gitu ya, dan memegang pensil yang benar. Nah, menuliskan huruf H besar, kita mulai dari menuliskan garis tegak terlebih dahulu ya anak-anak, dari atas ke bawah. Nah, seperti itu. Lalu kita buat garis melintang, pendek saja anak-anak ya. Dan kita buat garis tegak lagi. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ini mirip sama tangga ya anak-anak. Mirip sama taraje kalau di bahasa Sunda ya. Nah, tapi cuman satu anak tangga saja. Nah, kita buat lagi ya anak-anak. Buat garis tegak, garis melintang, garis tegak lagi. Nah, sekali lagi ya. Garis tegak dulu, garis melintang, garis tegak lagi. Oke, dua lagi deh. Garis tegak dulu, garis melintang, garis tegak lagi. Oke, satu lagi. Tegak dulu, aduh patah. Nah, melintang, lalu tegak lagi. Nah, sekarang kita tuntaskan sampai 5 baris ya anak-anak. Nah, alhamdulillah menuliskan huruf H besar sudah selesai. Kita lanjutkan menuliskan huruf H kecil ya anak-anak. Nah, menuliskan huruf H kecil juga sama nih. Dimulai dari garis tegak terlebih dahulu anak-anak. Nah, seperti itu. Lalu kita buat semacam seperti payung lagi gitu ya, seperti huruf A kecil. Nah, tapi hanya itu saja gitu ya anak-anak. Lalu kita ulangi lagi ya, menuliskan garis tegak terlebih dahulu, lalu seperti itu ya. Nah, begitu anak-anak. 1, 2. Mudah sekali ya. Nah, kita ulangi ya anak-anak sampai barisnya penuh. Oh iya anak-anak. Nah, ketika menuliskan huruf H, mau H besar dan H kecil, garis tegaknya harus penuh satu baris ya. Jadi tidak boleh setengah-setengah ya anak-anak. Nanti bisa tertukar dengan huruf yang lain. Jadi ketika menuliskan huruf H, garis tegaknya harus penuh satu baris, oke? Nah, alhamdulillah ibu sudah selesai menuliskan huruf H kecil. Lalu kita akan menuliskan kata haha, hihi, huhu, hehe, dan hoho ya anak-anak. Nah, kita mulai dari baris yang pertama ya. Nah, haha. Nah, lalu kita tuliskan hihi, haihi, haihi, hihi ya. Nah, lalu hauhu, hauhu, huhu. Lalu haehe, haehe, hehe.
lalu ha-oho, ha-oho, ho-ho. Nah, haha, hihi, huhu, hehe, dan hoho. Kita tuntaskan sebanyak 5 baris ya anak-anak. Alhamdulillah ya anak-anak, kegiatan menulisnya sudah selesai. Silakan anak-anak kerjakan di rumah ya. Dan semoga kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan. Selamat belajar anak-anak. Nah, itu dia ya anak-anak kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan ya. Dan anak-anak selalu memiliki semangat yang luar biasa di hari ini, begitupun di hari-hari berikutnya. Dan tak lupa, semoga anak-anak sehat selalu, gitu ya. Keluarga anak-anak pun diberikan kesehatan juga, gitu. Dan jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Dirapihkan lagi alat tulisnya. Dan sampai jumpa besok ya anak-anak. Tak lupa juga Ibu titipkan salam kepada orang tua anak-anak yang sudah mendampingi anak-anak belajar di rumah ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya dari Ibu dan juga Bu Hayati ya anak-anak. Nah, jangan lupa disampaikan ya. Nah, mungkin untuk kegiatan pembelajaran hari ini itu saja. Sampai jumpa lagi besok. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak. Sampai jumpa lagi.